Bismillah, Assalamualaikum para fisikawan muda. Jumpa lagi dengan channel Ulis Fisik. Kali ini kita akan belajar tentang besaran turunan. Besaran turunan didefinisikan sebagai besaran yang satuannya merupakan gabungan dari satuan besaran pokok. Sehingga ada baiknya coba kita ingat kembali dulu besaran pokok yang sudah kita pelajari. Oke, yang pertama ada panjang ya. Satuannya adalah meter. Yang kedua ada massa. Satuan SI-nya adalah kilogram. Dilanjut dengan waktu. Satuannya adalah second. Ada suhu, satuannya Kelvin ya, ingat Kelvin, bukan Celsius ya kalau di dalam SI. Yang kelima ada kuat arus, satuannya adalah ampere. Lalu ada intensitas cahaya, satuannya adalah kandela. Biasanya biar lebih mudah diingat itu kita ingat-ingat, oh cahaya itu masuknya lewat jendela, oh satuannya adalah kandela. Yang terakhir adalah jumlah zat, satuannya adalah mol. Selanjutnya adik-adik, berarti kalau kita menemukan besaran selain 7 besaran yang sudah kita sebutkan tadi, maka dia masuknya adalah besaran turunan. Mari kita langsung masuk ke beberapa contoh besaran turunan, kemudian kita uraikan. Besaran tersebut itu disusun dari besaran pokok apa saja. Ada 2 cara untuk mengetahui sebuah besaran turunan itu disusun dari besaran pokok apa saja. Yang pertama, lihat satuannya. Kemudian, apabila kita kesulitan menentukan besaran pokok dari satuan, kita gunakan cara kedua, yaitu lihat dari rumusan matematisnya. Kita mulai dari kecepatan. Kecepatan ini akan lebih mudah kalau kita melihatnya dari satuannya. Satuan kecepatan meter per sekon. Ya, kita kembalikan ke tabel yang pertama tadi ya. Ternyata meter adalah satuan dari panjang, sedangkan second adalah satuan dari waktu ya. Sehingga kita simpulkan bahwa kecepatan itu disusun dari besaran pokok, panjang, dan waktu. Selanjutnya ada percepatan. Ini juga hampir mirip dengan kecepatan tadi. Percepatan itu kan satuannya adalah meter per sekon kuadrat. Ingat, kita tidak usah memperdulikan pangkat yang ada pada satuan. Yang perlu kalian perhatikan hanya satuannya saja. Meter berarti dia adalah besaran pokok panjang, kemudian second adalah besaran pokok waktu. Sehingga sama dengan kecepatan tadi, percepatan juga disusun dari besaran pokok, panjang, dan waktu. Yang ketiga, di sini kita punya massa jenis ya. Kita punya massa jenis. Tentunya bagi sebagian besar anak, massa jenis ini satuannya sudah pada hafal, yaitu kilogram per meter kubik. Sekali lagi abaikan pangkatnya ya. Kita lihat yang atas, kilogram adalah satuan massa ya, pinter. Kemudian meter adalah satuan panjang. Sehingga kesimpulannya massa jenis itu disusun dari besaran pokok, massa, dan panjang. Besaran turunan berikutnya adalah gaya. Lah, yang ini agak sedikit sulit ya. Gaya itu kalau yang sudah kelas 8 maka familiar satuannya adalah Newton.
Kalau kita lihat Newton tentunya kita bingung, wah Newton itu apa sih? Supaya gampang kita kembalikan pada rumus dasarnya bahwa gaya itu adalah M dikali dengan A. M itu adalah massa, A adalah percepatan. Sehingga kalau kita sudah hafal besaran pokok penyusun percepatan, kita dapatkan tadi ya di atas ya, maka untuk gaya ini disusun dari M, massa, berarti kilogram, percepatan, kita dapatkan di atas, disusun dari panjang dan waktu. Kesimpulannya berarti gaya tersusun dari besaran pokok, massa, panjang, dan waktu secara bersamaan. Besaran selanjutnya adalah energi. Tentunya adik-adik sudah hafal betul bahwa energi itu memiliki satuan joule. Yang jadi masalah adalah sekali lagi kita tidak tahu joule itu sebenarnya apa. Sehingga lebih mudah kalau kita menggunakan rumusan energi dalam menentukan besaran pokok penyusunnya. Rumus yang paling mudah yang bisa kita gunakan untuk mewakili energi adalah dari energi kinetik. Hafal ya rumusnya ya. EK sama dengan setengah mv kuadrat. Ya, M adalah massa, sedangkan V adalah kecepatan. Tadi di atas kita sudah mendapatkan bahwa kecepatan tersusun dari besaran pokok, panjang, dan waktu. Sehingga kesimpulannya secara keseluruhan energi tersusun dari besaran pokok, panjang, massa, waktu secara bersamaan. Ya, gampang ya. Sampai sini dulu pembahasan kita tentang besaran turunan. Insya Allah kita lanjut dengan materi yang lainnya tetap di channel ini. Selamat mencoba dan selamat belajar.